Cyrus Margono sudah setahun lebih menyandang status sebagai WNI. Namun, kiper berusia 23 tahun itu belum juga mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski demikian, Cyrus Margono tidak mau menyerah. Ia bertekad untuk terus menampilkan performa terbaik di level klub. Kesempatan untuk membela timnas Indonesia cepat atau lambat akan dipercaya akan datang. Baru-baru ini Cyrus Margono melakukan wawancara eksklusif. Margono menyebut ada pihak dari PSSI yang memantau kondisinya. Diketahui Cyrus Margono kini bermain di liga level tertinggi Kosovo. Sosok yang lahir di Amerika Serikat itu memperkuat KF Dukak Jini. Jadi saya tahu mereka, yang bisa saya katakan adalah saya tahu mereka sedang memantau saya sekarang. Mereka menyadari keberadaan saya di Kosovo dan mereka mengikuti kiprah saya, tetapi saya tidak bisa mengatakan yang lebih dari itu, katanya. Cyrus Margono memang memiliki keinginan yang besar untuk merasakan panggilan ke skuad timnas Indonesia. Namun, ia tentu tidak bisa memaksakan kehendak. Hak untuk memanggil atau tidak memanggil pemain tentu ada di tangan tim kepelatihan timnas Indonesia. Cyrus Margono merasa hanya perlu terus bermain dengan baik di level klub. Penyerang keturunan Mauro Zylstra mengaku dirinya menunggu lampu hijau PSSI untuk menjalani proses naturalisasi dan bergabung timnas Indonesia. Bomber muda milik FC Volendam itu memang sudah mengirimkan dokumen-dokumen miliknya ke Federasi Sepak Bola Indonesia itu sejak tahun lalu. Meski sudah mengirimkan dokumen dan namanya masuk dalam daftar naturalisasi pemain, hingga kini belum ada titik terang mengenai kapan proses naturalisasi Mauro Zylstra akan dilakukan. Nah, baru-baru ini akun Instagram yang kerap memberitakan pemain-pemain keturunan, yakni Half-Blood Indonesia, melakukan wawancara dengan striker berusia 20 tahun itu. Dalam wawancaranya, Mauro Zylstra menuturkan bahwa dirinya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia dan melakukan proses naturalisasi. Ya, dokumen sudah siap, tapi menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia, katanya. Dengan kata lain, bola kini berada di tangan PSSI, sehingga Federasi Sepak Bola Indonesia itu yang akan memutuskan untuk menaturalisasinya atau tidak. Dengan usianya yang kini 20 tahun, maka Mauro Zylstra kemungkinan besar akan diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U23. Kebetulan, timnas Indonesia U23 yang kini dilatih Gerald van den Burg tengah dihadapkan pada agenda penting di tahun 2025, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Karenanya, PSSI bisa memulai proses naturalisasi Mauro Zylstra dalam waktu dekat ini untuk mengisi pos penyerang di skuad timnas Indonesia U23. Pascal Struijk bisa tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang main di Premier League. Struijk membawa Leeds United promosi ke Premier League setelah berada di puncak klasemen divisi Championship dengan mengemas 94 poin dari 44 pertandingan. Struijk bukan hanya numpang promosi ke Premier League. Dia menjadi bagian penting tim dan mencatatkan 35 penampilan dengan mengemas 5 gol. Struijk bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang main di Premier League andai dia berminat menjalani proses naturalisasi. Beberapa kali nama Struijk sempat mencuat menjadi salah satu nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk main di timnas Indonesia. Hingga saat ini hal tersebut belum terrealisasi, tapi kemungkinan itu masih ada. Beberapa hari lalu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tertangkap kamera duduk di belakang Struijk ketika Leeds United melawan Oxford United. Bisa jadi Kluivert sedang mendekati Struijk agar mau menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Kapten timnas Indonesia Jay Idzes kemungkinan gabung Torino pada bursa transfer musim panas 2025. Ada 2 alasan kuat kenapa Kapten Venezia FC itu akan melanjutkan karier bersama rival sekota Juventus tersebut. Dari sekian klub yang mengincar Jay Idzes seperti Inter Milan hingga Bologna, cuma Torino yang menunjukkan keseriusan. Menurut jurnalis Italia Nicolo Schira,
Direktur olahraga Torino Davide Fagnati menyaksikan langsung laga Empoli versus Venezia di lanjutan Liga Italia 2025 sampai 2026 pada Minggu 20 April 2025 malam WIB. Ada dua pemain yang dipantau pria asal Italia itu. Sebut saja Jay Idzes dan penyerang Inter Milan yang sedang dipinjamkan ke Empoli musim ini, Sebastiano Esposito. Pelatih Torino, Paolo Vanoli, bukanlah orang baru bagi Jay Idzes. Ia merupakan sosok yang memboyong Jay Idzes ke Venezia dari Go Ahead Eagles pada bursa transfer musim panas 2023. Bersama Paolo Vanoli, Jay Idzes muncul sebagai bek andalan. Ia tercatat 29 kali turun di Serie B 2023 sampai 2024 dan mencetak 3 gol, sekaligus membantu sang klub promosi ke Serie A 2025 sampai 2026. Singkatnya, Paolo Vanoli diangkat sebagai pelatih Torino. Jelang musim 2024 sampai 2025 bergulir. Karena itu, menarik menanti kemana Jay Idzes akan berlabuh pada musim panas 2025. Apakah Jay Idzes akan hengkang ke Torino atau pindah ke klub yang lebih besar seperti Bologna atau Inter Milan? Sosok Nova Arianto tengah menjadi pusat perhatian media Vietnam. Nominal gaji dikulik dan dibandingkan pelatih Liga Vietnam. Media Vietnam menaruh perhatian besar untuk Nova Arianto pasca membawa timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Nova Arianto sukses membawa Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi resmi. Publik Vietnam pun terkesan kepo, ingin mengenal lebih jauh akan sosok pelatih berusia 45 tahun itu. Menariknya, hal yang dikulik cukup unik, yakni mengenai gaji yang didapatkan sebagai pelatih timnas U17 Indonesia. Menurut kabar yang beredar, gaji Nova berkisar di angka 150 sampai 200 juta rupiah per bulannya meski belum bisa dikonfirmasi. Akan tetapi kabar itu membuat publik Vietnam terkejut. Pasalnya angka yang muncul berkali-kali lipat dari gaji pelatih di Liga Vietnam. Gaji ini bahkan 2 atau 3 kali lipat gaji normal banyak pelatih di Liga Vietnam. Tulis media tersebut. Jika benar Nova meraup gaji kisaran 150 sampai 200 juta rupiah, media Vietnam ini menilai angka tersebut sangat tinggi, khususnya untuk pelatih yang baru menukangi tim nasional kelompok umur atau tim muda. Itu adalah angka yang sangat tinggi bagi seorang pelatih yang memimpin tim muda, tulis mereka lagi.